Shalom, apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, kita bersyukur kita bisa beribadah. Tuh hal adalah bahwa setiap kita beribadah terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih juga hati kita, saat kita memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan, maka pekerjaan maupun rumah-rumah kita yang ada di sorga, malaikat-malaikat kerjakan. Dan saat selesainya kita berada di muka bumi ini, rumah kita sudah selesai di sorga. Karena itu Bapak yang baik, teruslah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apapun itu bentuknya. Karena hanya Tuhan yang bisa menilai saudara dan saya selama kita mengiring akan Tuhan. Dan kita nanti akan melihat semua buah-buah perbuatan baik kita, buah-buah kesetiaan kita di dalam kita mengiring akan firman Tuhan. Katakan alat penampi sudah ada di tangan Tuhan. Setiap gandum dia akan bertahan, tetapi setiap jerami akan jatuh dari penampian-penampian yang ada. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Tuhan memberkati setiap kita. Kita bersyukur ya, semuanya karena kasih Tuhan. Biarlah saudara dapat mempersiapkan hati saudara untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Jadi doa kami kepada Tuhan, saudara kan anak-anaknya Tuhan Yesus yang sudah setia beribadah. Saudara datang beribadah itu, saudara itu terkonektif langsung ke tahta Allah. Dan Tuhan berbicara kepada saudara itu di hati saudara. Karena pikiran ini halaman ya, pikiran ini tempat doktrin-doktrin yang salah, ya, RJ-RJ yang salah, RJ-RJ yang mungkin namanya kita manusia, masih manusia daging ya. Tetapi Tuhan berbicara di hati kita, ya, hati saudara. Jadi biarlah kita tergembala dengan baik sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang berkenan. Itu tujuannya ya. Saudara kan udah tahu firman. Sejak pertama kali Anda menginjak kaki ke gereja dan Anda mendengar berita tentang Yesus, sejak itulah Anda harus terima Yesus, bertobat, terima Yesus, dan berbuatlah yang baik, bertobat sungguh-sungguh setiap hari sampai kematian menjemput. Udah gitu aja saudara, ya. Karena waktu itu nggak lama gitu ya. Sejak kapan saya harus berbuat baik? Sejak pertama kali kau menginjak kakinya ke rumah Tuhan. Sebelum kau menginjak kakimu ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu, jagalah hatimu. Matius 3, bagaimana Yesus itu berkenan, kita juga harus menjadi anak Tuhan Yesus yang berkenan. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Mari kita baca dulu. Mari kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu 23. Lalu terdengarlah suara dari surga. Ia mengatakan, inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Silakan duduk. Di perjanjian lama Tuhan ngomong ada satu orang yang berkenan namanya Daud. Mari saudara mintalah dari Roh Kudus supaya saudara nanti bisa supaya saudara dari sekarang dan seterusnya dan selamanya menjadi anak Tuhan Yesus yang berkenan. Kenapa Bapak katakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan? Karena Yesus ini putra Allah. Dia tinggal di surga. Dia mau datang ke dunia, mau menebus dosa manusia. Waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, otomatis mereka keluar. Ya, dan seluruh manusia tidak ada satupun yang bisa kembali ke surga. Semuanya akan ke alam maut, ke neraka. Seperti bagaimana Yesus melihat pelayan-pelayan yang sangat berkenan, sangat akrab dengan Yesus, dengan Bapa, itu si Lucifer dan anggota-anggotanya, bagaimana mereka dicampakkan, tidak bisa pernah kembali lagi, ya, ke neraka saudara, ya, hukuman kekal untuk mereka, tidak ada pengampunan. Bagaimana juga manusia yang sudah jatuh dalam dosa harus keluar dari surga. Kemudian siapakah? Justru waktu saya baca buku Catherine Kuhlman, waktu Adam ini diciptakan, ada malaikat yang ngobrol dengan Bapak, ngapain tadi kau ciptakan manusia? Nanti dia berontak lagi, ya, nanti menyakiti hatimu Bapak, nanti kau sedih lagi, sebagian hilang dari surga. Dia kan Allah Bapa. Nanti kalau dia melanggar lagi bagaimana? Langsung anak Bapa ini Yesus
nyeletuk, aku akan menolongnya, aku akan menebusnya. Begitu saudara. Aku akan menebusnya. Ya, memang Yesus itu putra Allah yang baik. Jadi kesempatan manusia hidup dari lahir sampai dia dewasa itu untuk percaya Yesus dan taat kepada Yesus, menyucikan seluruh kehidupannya, mempersiapkan seluruh kehidupannya menjadi anak yang berkenan, yang taat, suci, saleh, supaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu aja tujuan Bapa. Melalui Yesus, inilah anak yang kukasih. Bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang kekasih? Kita harus lewat pintu percaya Yesus. Ya. Kalau percaya Yesus artinya saudara percaya firman itu ya dan amin. Kalau kita taati kita selamat, kalau tidak kita dibakar. Banyak orang tidak percaya kekudusan firman sehingga tidak menguduskan hari Sabat. Beraninya pergi ke acara keluarga, acara pesta, acara yang lain, acara kematian, tanpa beribadah dulu menyembah Tuhan Yesus. Itu sudah dari ribuan tahun yang lalu ditulis oleh Musa. Jadi saudara harus punya roh yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu perintah Tuhan, itu sudah kejadian. Aku menciptakan engkau, aku bekerja 6 hari, hari ke-7 aku istirahat. Itu harinya Tuhan. Kecuali saudara tidak ada di sini, saudara menginjil di jalan-jalan, gak apa-apa. Saudara Tuhan suruh pergi menginjil pengemis apa, saudara menginjil, beritakan Injil, itu kan untuk kepentingan ilahi. Kalau memang Tuhan suruh engkau menjadi pendeta jalanan, ada sana dia WL kan, ya. Nanti ada pesta, ini gereja Pentekosta, ada pesta dia nggak ke gereja, di ke pesta ini lautan api. Kasihan. Bahkan lautan apinya lebih panas lagi dari orang yang belum percaya Yesus. Karena Yesus sudah mati dan bayar dosa kita. Sengsara dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara kasihlah jiwa saudara aja dulu. Gak usah dulu yang lain-lain, saudara belum bisa mengasihi yang lain. Kasihi dulu jiwamu, kerjakan keselamatan dengan benar. Ini jiwa jangan sampai binasa, jangan sampai melanggar firman. Kalau saudara belum bisa mengasihi orang lain, kasihi aja saja Tuhan Yesus, kasihi Tuhan, kasih firman, dan kasihilah jiwa saudara. Selamat itu sendiri-sendiri. Ya, dengarlah ini dari hati saudara. Yang Tuhan itu ada di hatimu, firman itu udah ada di hatimu. Taati Tuhan, takut Tuhan. Jangan kepentingan siapapun, sekalipun Presiden Jokowi datang, gak usah ibadah kau. Karena yang mati untuk bayar dosamu Yesus, bukan orang lain. Apalagi kau sudah setia, ya. Apalagi saudara-saudara sudah baik sama hamba Tuhan, kasih rumah, kasih mobil, kasih harta. Aduh, sayanglah. Sayanglah ya kalau saudara nggak sampai ke surga udah berbuat baik ya.